Bagi Mandala, kelahiran putra keduanya ini serasa menggenapi hidupnya yang serba sempurna. Apalagi buah cintanya bersama Denova itu akhirnya lahir secara normal di tanggal 11 bulan 12 tahun 2013. Sebuah tanggal yang bukan saja cantik, tapi diharapkan memberi keberkahan pada masa depan buah hatinya. Meski Mandala mengaku tak tahu tanggal kemarin tanggal cantik. Ya sebenarnya sih aku nggak ada planning untuk tanggal ya. Jadi kemarin aku prediksi di hari Jumat itu aku pengennya istri aku lahiran. Jadi kemarin itu sebenarnya Jumat malam Sabtu udah masuk ke rumah sakit karena dia pengennya normal. Nah pas ternyata diperiksa jadi bayinya itu kelilit sama tali pusar. Aku juga nggak tahu ini tanggal bagusnya apa ya? 11, 12, 13 doang kan? Desember 2013. Itu doang kan? Nggak ada makna apa-apa kan? Nggak ada. Oh, kirain kayak 1 Muharram atau apa gitu. Enggak kan, kalau menurut aku sih tanggalnya biasa aja. Tapi aku baru dikasih tahu, Mas ntar dapat parcel banyak, tanggalnya bagus. Oh gitu ya? Oh ya alhamdulillah. Berarti rezekinya. Kelahiran anak kedua yang penuh perjuangan hingga 5 hari di rumah sakit bersalin itu kini telah memberi harapan yang lebih besar buat Mandala dan Denova. Banyak rencana yang mereka buat, termasuk langsung mengajak si jabang bayi pulang kampung nanti setelah proses pemulihan sang istri selesai. Buat nyusu biar kan. Zara dulu kan juga pasti membutuhkan barang-barang ini kan. Itu iya. Nggak pakai lungsurannya Zara harus Enggak, soalnya Zara kan cewek ya. Oh. Iya, jadi kalau misalkan pakai cewek kata bundanya kasihan. Jadi kembali beli baru lagi ya? Iya, alhamdulillah baru lagi. Kemarin punya Zara udah dikasih ke orang. Ya, planning khusus sih ya pastinya ada ya. Karena begitu anak adiknya lahir Zara udah 2,5 tahun udah sekolah. Dia udah mulai sekolah, terus aku juga harus sosialisasi ke Demak Kudus Jepara. Dan setelah melewati perjuangan panjang, ditambah rasa kasihan yang amat berat, Mandala bisa merasakan kelegaan yang membahagiakan. Tadi malam anak kedua lahir sesuai dengan keinginannya, dan kondisi Denova kini sedang istirahat memulihkan diri pasca operasi. Begitu perjuangan itu terbayar dengan keluarnya anak itu maksudnya perjuangan itu terbayar terlunasin gitu. Begitu ngeliat anak kita lahir keluar tuh subhanallah itu kayak itu surga dunia itu. Beratnya 3,1,5 terus tingginya 40 sekian aku lupa itu. Aku soalnya sendiri belum ngamatin sama sekali, ini bener baru aku ngurusin istriku kan. Karena dia benar-benar yang berjuang banget, dia teriak-teriak gitu udah aduh. Dia bilang yang ini udah cukup anaknya 2 aja. Itu cukup anaknya 2 kayaknya. Kondisinya dia lagi shock banget, dia lagi butuh istirahat. Dia lagi kangen sama anaknya, dia nyari anaknya terus, jangan anaknya lagi dimandiin. Baru aja sebenarnya tadi. Karena juga dia mengalami beberapa jahitan. Jadi istri aku itu punya mulut rahim yang kecil. Jadi begitu, dan ini baru pertama kali dia normal biasa, anaknya gede banget kan 3, sekian itu anaknya gede menurut dia. Jadi begitu dikeluarin robek di mana-mana. Jadi robek di mana-mana, jadi sempat dijahit, terus pemulihannya agak lumayan lama untuk normal ya. Mungkin harus istirahat 1 hari ya, 2 hari kemudian mungkin baru bisa ngobrol dia diajakin bercanda. Kalau sekarang kayak nggak mungkin. Aku tipe kalau udah sakit banget malah nggak bisa sakit, dinikmatin. Gak sih, aku belajar hypnobirthing, jadi ketika sakit itu dibikin tenang, dinikmatin. Jadi kalau kita semakin grogi, semakin kita takut ya semakin sakit. Tapi kalau kita dinikmatin aja mulesnya, dinikmatin sakitnya ya enak. Meski akhirnya persalinan Denova berlangsung dengan selamat, dibutuhkan perjuangan yang panjang bahkan sejak hari Jumat pekan lalu. Sementara itu perjuangan yang jauh lebih berat dialami Ayu Ting Ting yang menjalani kehamilannya tanpa didampingi suami. Lantas apa saja persiapan Ayu jelang lahiran tanpa Angie? Mengapa ia tak lagi peduli dengan Angie dan memilih asyik menyanyi? Lalu bagaimana dengan perkembangan kasus Angie yang diadukan ke polisi melakukan dugaan pengeroyokan? Perjuangan yang juga dramatik dijalani oleh Ayu Ting Ting. Di saat Ayu berbadan 2, rumah tangganya dengan Angie justru diambang kehancuran. Lantas persiapan apa saja yang sudah ia lakukan jelang lahiran tanpa suami? Benarkah walau Angie terdengar semakin hangat kabar terbelit kasus, Ayu tidak peduli dan memilih asik bekerja?